Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Dalam musim pandemi ini kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, yang kelima menjauhi kerumunan ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Ayuni mau membantu kalian akan membahas soal AKM pada buku Sikat AKM. Baiklah, tolong dibuka halaman 177 bagian 3, yaitu paket 1 Sains Biologi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa soal AKM ini terdiri dari 4 jenis, yaitu ada yang berupa pilihan ganda tunggal, ada yang berupa pilihan ganda kompleks, yaitu lebih dari 1 jawaban. Kemudian yang ketiga ada soal menjodohkan. Kemudian yang keempat adalah soal jawaban singkat. Nah, baiklah anak-anak, mari kita bahas mulai dari paket 1 tentang keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati. Nah, materi ini sudah kamu peroleh di kelas 7 ya. Di situ ada teori tentang aliran materi dan energi. Apa itu aliran materi dan energi? Yaitu perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui peristiwa memakan dan dimakan, sehingga membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Bisa kamu baca di situ adalah perpindahan energi yang terjadi di dalam sebuah ekosistem melalui serangkaian proses memakan dan dimakan yang sederhana membentuk semacam rantai. Nah, perlu kalian ketahui bahwa rantai makanan ini diawali dari produsen, yaitu tumbuhan yang bertindak sebagai produsen. Kemudian ada produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai konsumen puncak. Nah, baik anak-anak, masalah aliran energi, bahwa energi sebagai sumber utama energi di alam itu adalah berasal dari sinar matahari. Nah, satu-satunya makhluk hidup yang bisa memanfaatkan energi matahari adalah tumbuhan hijau, yaitu dimanfaatkan cahayanya digunakan untuk membuat makanan sendiri, yaitu dengan istilah fotoautotrof, yaitu melalui peristiwa fotosintesis. Nah, dari situ maka energi cahaya matahari akan pindah ke tubuh tumbuhan mengalami perubahan menjadi energi kimia. Nah, jika ada konsumen tingkat 1 yang langsung makan tumbuhan, maka artinya energi dari tumbuhan itu akan pindah ke konsumen tingkat 1. Selanjutnya kalau konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, maka energi akan pindah ke dalam tubuh konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai konsumen puncak. Nah, dalam peristiwa ini maka setiap perpindahan energi akan mengalami pengurangan jumlah energi. Baik. Selanjutnya, jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan atau sejumlah rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk semacam jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan di sini
Itu adalah misalnya tumbuhan itu tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan atau konsumen K1 tapi lebih dari satu. Dalam hal ini sebagai contoh di sini adalah bisa tumbuhan dimakan oleh kelinci, bisa tumbuhan dimakan oleh tikus, bisa tumbuhan dimakan oleh kumbang dan selanjutnya seperti itu sehingga saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya, baiklah kita masuk ke soal diawali dengan adanya teks ya. Pada teks itu terdapat jaring-jaring, diberikan jaring-jaring gambaran jaring-jaring makanan A. Pada jaring-jaring makanan A ini terdapat 3 jenis tumbuhan. Nah, 3 jenis tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Yang bisa kamu lihat di sini adalah terdapat beraneka ragam makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang bandingkan di sini. Selanjutnya kamu buka pada jaring-jaring makanan B. Pada jaring-jaring makanan B ini hanya terdapat gambaran di sini hanya terdapat 2 jenis tumbuhan yang disebut sebagai produsen, maka akan dimakan oleh belalang, akan dimakan oleh kupu-kupu. Dan selanjutnya seperti kamu lihat di sini adalah jenis atau variasi atau keanekaragaman makhluk hidupnya lebih sedikit. Nah, ini nanti kalau misalnya salah satu komponen atau konsumen itu jumlahnya berkurang, maka pasti akan terjadi terganggunya keseimbangan ekosistem tersebut. Baik, kita lanjutkan. Di sini diberikan artikel. Bisa kamu baca di sini. Silakan kamu baca. Pertanyaan 1. Baik, kita masuk pertanyaan 1. Jaring-jaring makanan A menampilkan sebuah ekosistem yang jauh lebih beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan. Pada jaring makanan A yang memiliki kandungan energi paling kecil adalah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada perpindahan energi akan terjadi pengurangan jumlah energi sehingga dalam jaring-jaring makanan yang A maka yang menduduki yang memiliki kandungan energi paling kecil tentunya yang bertindak sebagai konsumen puncak. Siapa? Yaitu serigala dan elang. Kita lihat jawabannya di sini adalah serigala dan elang. Jawabannya A. Lanjut, pertanyaan 2. Perhatikan jaring-jaring makanan A dan B. Tentukanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memilih benar atau salah. Ya. Pernyataan nomor 1, tikus pada jaring-jaring makanan A mempunyai peran yang sama dengan belalang pada jaring-jaring makanan B. Jaring-jaring makanan A tikus. Tikus ini kedudukannya langsung makan tumbuhan. Sama dengan pada soal pernyataannya itu adalah mempunyai peranan sama dengan belalang pada jaring-jaring makanan B. Benar apa salah? Benar ya, mudah benar. Nomor 2, untuk keseimbangan ekosistem jumlah katak harus lebih banyak dibandingkan belalang pada kedua jaring-jaring makanan tersebut. Perhatikan urutannya, tanda panah itu artinya dimakan ya. Kalau keseimbangan, supaya terjadi keseimbangan ekosistem jumlah katak itu harus lebih banyak. Kataknya di sini harus lebih banyak dari belalang. Kira-kira benar apa salah? Ya. Ternyata tidak cocok ya. Yang lebih banyak itu harusnya belalang. Ya, belalang itu harus lebih banyak dari katak. Jadi nomor 2 adalah pernyataan itu salah.
Berikut yang ketiga adalah produsen pada kedua jaring-jaring makanan selalu ditempati oleh organisme fotoautotrof. Di sini tidak ada pernyataan seperti itu, tapi tadi sudah saya bahas, yaitu tumbuhan. Produsen itu adalah tumbuhan, ya, ditempati oleh organisme fotoautotrof. Benar apa salah? Foto itu cahaya, autotrof membuat makanan sendiri. Tadi bagaimana? Benar ya? Baik, benar ya. Jadi pernyataan ini sudah kamu pahami. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Jaring makanan A dan B berada di lokasi berbeda. Bayangkan jika belalang berkurang di kedua lokasi. Jelaskan dampak yang akan terjadi pada keseimbangan ekosistem di lokasi A dan lokasi B. Dampak yang akan terjadi. Ya. Perhatikan belalang jika berkurang. Nah, ini belalang jika berkurang. Ya. Bagaimana dampak yang akan terjadi pada keseimbangan ekosistem di lokasi A dan B? Perhatikan keanekaragamannya. Nah, jadi kalau kamu lihat keanekaragaman di jaring-jaring B itu jumlahnya lebih sedikit, maka kemungkinan terganggunya ekosistem pada jaring-jaring makanan B itu akan terjadi. Terganggu keseimbangannya di B itu lebih memungkinkan ya daripada jaring-jaring makanan di lokasi A. Karena di lokasi A itu keanekaragaman makhluk hidupnya itu lebih tinggi. Baik, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Apabila suatu lahan hutan yang merupakan ekosistem alami diubah menjadi lahan sawah, ya di sini adalah ekosistem buatan. Menurut Anda, apakah perubahan tersebut menghasilkan ekosistem yang stabil? Gimana? Ya, ekosistem alam, ekosistem hutan lahan, ekosistem alami, contohnya hutan itu tentunya jumlah keanekaragaman makhluk hidupnya lebih banyak. Ya. Tapi kalau hutan tersebut diubah menjadi sawah, tentunya bagaimana? Banyak organisme yang tidak sesuai dengan lingkungan tersebut, sehingga banyak yang mati. Nah, kalau begitu, apakah stabil di tempat itu? Pasti tidak, ya. Berarti tidak terjadi ekosistem yang stabil karena menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati pada lahan sawah tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan pada bahasan yang kedua, yaitu tentang COVID-19. Ya, di situ ada teori, ini bisa kamu baca sebentar. Ciri-ciri virus. Virus adalah partikel aseluler. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Bentuk virus bervariasi. Ukuran virus juga sangat bervariasi. Hanya dapat hidup pada jaringan hidup. Salah satu kelompok virus itu adalah coronavirus. Selanjutnya kamu baca berikutnya sekarang dibaca teks tentang COVID-19, yaitu di sini bisa kamu baca virus corona itu adalah virus RNA yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Nah,
Selanjutnya bisa kamu baca di sini ya. Ini coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Kemudian Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Berikut masuk ke pertanyaan. Manakah di antara pernyataan berikut yang berkaitan dengan COVID-19? A. Merupakan virus DNA yang menyerang sistem pernapasan. Apakah COVID-19 merupakan virus DNA yang menyerang sistem pernapasan? Bisa kamu baca lagi di sini tadi. Ya. Ini tadi disebut COVID-19. Tetapi di sini adalah virus RNA, bukan virus DNA. Berarti bukan ini yang berkaitan dengan COVID-19 ya. Kemudian COVID-19 menyebabkan penyakit SARS-CoV-2. Apakah benar? Tidak ya. Penyakit SARS-CoV-2 inilah kalau terjadi infeksi virus inilah maka disebut dengan COVID-19, bukan COVID-19 menyebabkan penyakit SARS. Yang C, SARS-CoV-2 hanya dapat ditularkan melalui hewan ke manusia. Benar? Apakah hanya ditularkan melalui hewan dan manusia ke manusia? Bukan, yaitu dari manusia ke manusia juga bisa. Ini yang sedang merupakan pandemi di sini ya, berarti bukan. Yang D, tentunya berarti tinggal D nih ya. SARS-CoV-2 menyerang sistem tubuh yang sama dengan penyakit MERS dan SARS. Karena ketiganya disebabkan oleh kelompok virus yang sama ya. Jadi jawaban yang tepat yang berkaitan dengan COVID-19 itu adalah yang D. Berikut nomor 6. Virus bukan sel, namun mampu berproliferasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang yang spesifik. Demikian pula dengan virus yang menyebabkan COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Pernyataan nomor 1, SARS-CoV-2 dapat dikultur pada media organik seperti agar-agar dan kaldu. Bagaimana? Ingat di bacaan teori tadi, hanya dapat hidup pada jaringan hidup. Nah, sekarang agar-agar apakah hidup? Bukan, ya. Berarti pernyataan ini salah. Pernyataan yang kedua, manusia yang tertular SARS-CoV-2 dapat menderita COVID-19. Bagaimana? Benar ya? Ya, benar. Nomor 3, SARS-CoV-2 dapat dibunuh dengan memakai desinfektan. Bagaimana? Benar apa salah? Nah, kalau desinfektan itu seperti yang seperti racun untuk membunuh serangga, seperti ulat, ya, semut, belalang, itu namanya semacam racun atau desinfektan. Kalau virus ini bukan menggunakan desinfektan, berarti pernyataannya salah. Berikut soal nomor 7. Pada saat pandemi COVID-19,
pemerintah mengharuskan adanya social distancing. Jelaskan pendapat Anda tentang hal tersebut. Bagaimana? Bahwa pemerintah sudah mengharuskan adanya social distancing. Ini sebenarnya yang dimaksud di sini adalah physical distancing ya, jaga jarak. Yaitu sangat setuju, pendapat saya sangat setuju. Kenapa? Karena penularan COVID-19 ini dari manusia ke manusia melalui droplet dari saluran pernapasan yang dihasilkan penderita pada saat berbicara, saat bersin, ataupun batuk. Sehingga jaga jarak atau dikatakan physical distancing. Berikut nomor sudah selesai. Sekarang yang ketiga adalah tentang lebah madu. Bisa kamu lihat seperti di situ teorinya. Coba kamu baca yang paling bawah di sini adalah di dalam sarang lebah terdapat 3 macam, yaitu ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah pekerja terdiri dari lebah perawat, lebah jantan, dan lebah pengumpul. Baik, ada teks tentang lebah madu di sini. Bisa kamu lihat, kamu baca. Nah, ini. Tahukah sobat apa yang membedakan sumber nektar? Nektar itu adalah nama lain madu. Ya, yang diambil dari lebah. Itu yang membedakan ada warna madu, ada rasanya, ada kekentalannya. Warna disebabkan oleh apa? Bisa kamu baca, ya. Bisa kamu baca. Nah, berikutnya langsung masuk ke pertanyaan 8 ya. Nah, pertanyaan 8. Lebah selalu hidup berkoloni. Dalam hierarki ekologi, koloni lebah tersebut ada dalam tingkatan. Ini di kelas 7, tingkatan organisme dimulai dari ada individu, populasi, komunitas, ekosistem. Ya. Nah, kalau koloni koloni lebah, berarti lebah yang sama jenisnya berkelompok, ya, berarti membentuk populasi. Itu jawabannya yang benar. Kita lanjutkan nomor 9. Berdasarkan teks, pada suatu koloni lebah terdapat 3 macam lebah dengan peran yang berbeda. Macam lebah yang tidak berperan langsung dalam proses reproduksi adalah, yang berperan dalam proses reproduksi kan lebah ratu lebah dan lebah jantan. Itu reproduksi, menghasilkan keturunan baru. Yang tidak berperan langsung dalam reproduksi pasti adalah lebah pekerja. Jawabannya adalah lebah pekerja. Nomor 10. Menurut Anda, apakah lebah jantan memiliki pipa penghisap madu dan kantong-kantong polen? Jelaskan jawaban Anda. Bagaimana? Apa tugasnya lebah jantan tadi? Lebah jantan hanya bertugas menghasilkan, berperan sebagai reproduksi, menghasilkan keturunan baru. Ya. Berarti bagaimana? Lebah jantan tidak memiliki pipa penghisap madu dan kantong-kantong polen karena tidak bertugas untuk menyerap madu atau nektar dari serbuk sari bunga-bungaan, ya. Nah, itu. Berikut pertanyaan nomor 11. Lebah adalah serangga yang dapat menghasilkan madu. Jelaskan mengapa peternak lebah harus berhati-hati dalam memanen madu. Ya, tentunya mungkin ada yang sudah pernah melihat ada sekelompok lebah yang di situ ternyata diperkirakan sudah menghasilkan madu. Apakah setiap
orang bisa mengambil madu dengan seenaknya saja? Tentunya tidak ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini mengapa peternak lebah harus berhati-hati? Nah, ini karena apa? Karena lebah jika merasa terganggu rumahnya, terancam, maka lebah itu mempunyai kemampuan menyengat. Ya, menyengat. Sengatan tersebut itu mengandung racun yang menyebabkan pembengkakan dan rasa nyeri. Makanya harus berhati-hati. Jadi itulah jawabannya, karena karena serangga itu mempunyai kemampuan untuk menyengat dan bisa mengeluarkan racun. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan 12. Setiap madu yang dijual di pasar memiliki warna, rasa, dan kekentalan madu yang berbeda. Pernyataan berikut berkaitan dengan kualitas madu yang dihasilkan. Pernyataan 1, spesies bunga yang berbeda menghasilkan warna madu yang berbeda. Perhatikan pada teks tadi ada warna madu di sini ya, langsung kamu baca. Spesies bunga yang berbeda menghasilkan warna madu yang bervariasi. Benar? Iya, benar. Nomor 2, nektar bunga dari jenis apapun tidak mempengaruhi rasa dari madu. Perhatikan sekarang rasa madu. Kamu baca di situ rasa madu yang manis, tapi sedikit asam atau pahit sesuai dengan nektar bunga yang diambil, sesuai, bukan dari jenis apapun ya. Tidak mempengaruhi dari jenis apapun, tidak mempengaruhi rasa, tapi mempengaruhi. Jadi pernyataan nomor 2 salah ya. Berikut nomor 3, musim berpengaruh terhadap kekentalan madu yang dihasilkan. Bagaimana? Kamu silakan baca di kekentalan madu. Ternyata musim berpengaruh, berarti pernyataan itu benar. Yang keempat, tidak selamanya madu rasanya manis. Beberapa madu berasa manis, asam, atau manis pahit. Bagaimana? Benar ya pernyataannya. Tadi sudah kamu baca rasa madu. Nomor 5, di musim kemarau akan dihasilkan produksi madu yang lebih encer. Berarti kamu harus baca pada kekentalan madu. Bagaimana? Apakah pada musim kemarau encer? Oh, ternyata salah. Kalau pada musim kemarau ternyata madu itu lebih kental. Baik. Anak-anak, kita cukupkan pembahasannya sampai di sini dulu. Lain waktu kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih.